Pengakuan dalam setiap hati kami bahwa Engkau, pribadimu itu yang senantiasa selalu kami nantikan dalam hidup ini. Ketika Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami, itu hal yang cukup bagi setiap kami Tuhan. Dengan sayap kasih-Mu, dengan pimpinan-Mu Tuhan, kami percaya apapun yang boleh kami alami, kami hadapi dalam perjalanan kehidupan kami kuat, kami mampu. Karena tangan Tuhan menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami melalui hamba-Mu ini. Pakai menjadi alat-Mu sebagai saluran berkat-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, sungguh-sungguh semuanya berasal dari hikmat yang datang daripada Tuhan. Bukan sekedar pengetahuan, pemikiran manusia belaka, tetapi sungguh-sungguh hati Tuhan yang boleh dapat tersampaikan bagi setiap kami, sehingga setiap kami semua yang hadir, yang mendengarkan, yang menerima kebenaran firman, semuanya boleh dapat diberkati. Kami siapkan hati kami, kami tenangkan hidup kami, kami sambut kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, shalom. Ya, saya bersyukur kembali malam hari ini boleh diberikan kesempatan kembali untuk dapat membagikan sharing firman Tuhan buat kita semua. Amin. Ya, saya tidak berlama-lama lagi, langsung saja saya masuk kepada sharing firman Tuhan yang malam hari ini saya kasih tema bertumbuh dan berbuah, sesuai dengan tema tahunan gereja kita, yaitu bertumbuh dan berbuah. Ada paling tidak ada 3 poin penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bertumbuh dan berbuah. Slide selanjutnya, poin pertama, yaitu tentu saja pertanyaannya, mengapa kita harus bertumbuh dan berbuah? Mungkin pertanyaan yang sepele, tapi kalau kita benar-benar boleh dapat merenungkannya, ternyata ini menjadi suatu yang memberi dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus bertumbuh dan berbuah? Kita harus punya satu alasan yang benar atau suatu fondasi yang benar di dalam diri kita sehingga kita mau bertumbuh dan berbuah. Kalau kita tidak punya alasan yang tepat, alasan yang benar, alasan yang kuat, maka mau bagaimanapun tema gereja kita tidak akan bisa melakukannya. Amin. Jadi harus punya alasan yang tepat. Ya, mengapa saya harus bertumbuh dan berbuah? Dan mengapa gereja menetapkan tema kita harus bertumbuh dan berbuah? Jadi kita harus memiliki alasan yang tepat. Kita harus temukan alasan mengapa saya harus mengikuti apa yang gereja sudah sampaikan, kita harus bertumbuh dan berbuah. Kalau kita nggak punya alasan yang tepat, alasan yang benar, alasan yang kuat, maka sia-sialah segala tema, segala visi misi gereja kita nggak akan lakukan, karena kita nggak punya dasar yang kuat. Kenapa saya harus lakukan itu? Ketika kita membaca seluruh isi Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca seluruh isi Alkitab, hal yang pertama dan yang terutama adalah bagaimana Alkitab ini menunjukkan satu kebenaran. Alkitab menunjukkan satu kebenaran, yaitu satu-satunya keselamatan hanya dapat diperoleh dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi seluruh narasi Alkitab cuma menunjukkan satu kebenaran. Satu-satunya Tuhan dan jalan keselamatan hanya dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu inti atau narasi utama dari ketika kita membaca seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu pertama dan terutama. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Alkitab, selain untuk menunjukkan siapa Tuhan dan Juru Selamat itu, Alkitab juga ketika kita membaca menunjukkan bahwa bagaimana cara kita untuk meresponi keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi Alkitab ini ditulis untuk manusia, memang ditulis untuk kita, tetapi tidak berbicara tentang manusia. Alkitab itu ditulis untuk kita manusia, tetapi berbicara tentang Tuhan dan bagaimana kita
meresponi panggilan keselamatan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia lewat kehadiran dan pelayanan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Sehingga berulang kali di dalam Alkitab dicatat bahwa ada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sehingga kehadiran dan pelayanan Yesus dinyatakan, sehingga setiap orang harus meresponi panggilan itu. Bagaimana cara kita meresponi panggilan Tuhan? Bagaimana kita meresponi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Berulang kali dicatat dalam Alkitab, ada berbagai macam perumpamaan, dan semuanya bertuju kepada inti yang utama adalah Tuhan menginginkan buah. Sama-sama katakan, Tuhan inginkan buah. Iya. Respon yang Tuhan inginkan dari panggilan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah Tuhan inginkan buah di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam perjanjian lama, Tuhan menceritakan bahwa karya Allah dinyatakan terhadap umat pilihannya. Tuhan memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel, sebagai umat pilihan. Maksudnya kenapa Tuhan memilih Israel sebagai umat pilihan? Umat pilihan ini berarti bahwa Israel, umat yang dipilih itu, sebagai pusat atau sebagai objek di mana Tuhan menyatakan berkat, kasih, dan kuasanya. Tuhan memilih Israel supaya Tuhan memusatkan berkat dan kuasa dan kasihnya kepada umat Israel, sehingga dengan keberadaan bangsa Israel yang diberkati oleh Tuhan, maka bangsa-bangsa lain akan melihat, oh ini Israel diberkati. Kenapa? Karena ada Tuhan yang benar. Sehingga lewat berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, diharapkan seluruh bangsa-bangsa juga menjadi percaya dan takluk kepada Allahnya orang Israel. Itu maksudnya umat pilihan. Tetapi kenyataannya di dalam Alkitab, Tuhan berkata Israel tidak menghasilkan buah yang benar. Israel tidak memenuhi apa yang Tuhan harapkan. Bangsa Israel berkali-kali dan bahkan terus-menerus mengecewakan Tuhan. Bangsa Israel tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan harapan Tuhan. Dalam Yesaya 5 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ke-7 berkata begini. Yesaya 5 ayat 1 dan 2, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ayat yang ke-7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Tuhan memilih umat Israel sebagai umat pilihan, umat kesayangannya, sebagai pusat Allah menyatakan berkat, kasih, dan kuasanya. Tetapi Tuhan mengharapkan buah, dan ternyata buah yang dihasilkan oleh Israel tidak sesuai yang diharapkan oleh Tuhan. Itu di bagian perjanjian lama. Kemudian di bagian perjanjian baru, Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi sebenarnya inti narasi dari Alkitab ketika kita meresponi panggilan keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan inginkan dari seluruh umat-umat percaya adalah buah, supaya hidup kita menghasilkan buah. Israel menjadi contoh bahwa ketika mereka tidak menghasilkan buah, maka Tuhan tidak senang dengan kehidupan mereka, dan akhirnya Israel dihancurkan.
Meskipun kenyataannya bahwa Israel itu adalah umat-umat yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak menghasilkan buah, Tuhan tidak senang dengan kehidupan mereka. Jadi berbuah merupakan sesuatu yang harus dicapai oleh setiap orang percaya. Karena ternyata ini menjadi keharusan. Sekali lagi saya katakan, ini menjadi keharusan yang dituntut oleh Tuhan. Sehingga seluruh aktivitas kita di dalam bergereja, kita berjemaat, kita mungkin melakukan pelayanan, beribadah, berdoa, kita membaca Alkitab, kita mengikuti kegiatan gereja, pemuritan, kompak, komsel, semua tujuannya utamanya untuk satu hal, agar kita dibangun supaya kita bisa menghasilkan buah. Karena hal yang paling dinanti oleh seorang petani terhadap pohon yang ditanamnya apa? Buah. Sebuah pohon ditanam bukan sebagai hiasan di dalam kebun, tapi ada buah yang dinantinya. Bangsa Israel diumpamakan seperti pohon anggur. Pernah lihat pohon anggur Bapak Ibu Saudara? Pohon anggur itu semacam tumbuhan yang merambat. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, yang berharga, yang paling berharga, bukan yang paling berharga, yang satu-satunya berharga yang bisa dinikmati dari pohon anggur itu cuman buahnya. Kalau bandingkan dengan pohon kelapa daunnya masih bisa berharga, berguna, bisa dijadikan sapu lidi. Batang pohon kelapa bisa dijadikan kayu, bisa jadikan tiang, bisa membangun rumah, masih bisa bernilai. Kalau pohon anggur itu cuman buahnya yang berharga, batangnya itu nggak bisa berharga. Bahkan kalau batang pohon anggur itu dijadikan gantungan kunci pun nggak kuat. Jadi satu-satunya yang berharga yang bisa dinikmati dari pohon anggur cuman buahnya. Nah demikian juga sebaliknya kehidupan kita orang percaya. Yang berharga dari kehidupan kita yang bisa dinikmati oleh Tuhan adalah buah kehidupan kita. Karena semua yang kita miliki, bahkan kehebatan, kepintaran kita, itu semuanya dari Tuhan, punya Tuhan. Yang bisa Tuhan nikmati dari hidup kita adalah buah. Jadi bagian yang pertama, poin yang pertama, mengapa kita harus bertumbuh dan berbuah. Jadi bukan sekedar bertumbuh, tapi sampai menghasilkan buah, berbuah. Mengapa kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah? Karena apa? Tuhan menanti buah. Karena pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan bahkan bisa dibakar. Karena pohon yang nggak berbuah itu sia-sia ditanam. Pasti petani akan mengganti dengan pohon yang lain. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Tuhan menanti buah dari kehidupan kita, kalau begitu buah seperti apa yang diinginkan dari kita? Buah apa yang diinginkan Tuhan dari hidup kita? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Galatia dengan jelas menekankan ada buah-buah roh yang harus dihasilkan dari setiap orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Seseorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka dia harus bertobat dari kehidupan lamanya. Kehidupan lamanya, kehidupan yang penuh dikuasai oleh kedagingan. Dan pertobatan yang sejati itu pasti dapat terlihat dan terbukti dari apa? Dari buah-buah roh yang kita hasilkan. Orang yang benar-benar berkata aku bertobat, percaya kepada Tuhan, itu bukan sekedar perkataan yang keluar dari mulutnya, tetapi akan terlihat dan terbukti dari perubahan hidupnya, di mana dia mampu menghasilkan buah-buah roh.
Buah-buah roh ini dimaksudkan adalah karakter-karakter ilahi, karakter-karakter Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 tadi. Kita bisa lihat dalam visi gereja kita Abalof KBC Jamblang. Visi kita di tempat ini adalah membangun rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan yang dimulai dari saya. Membangun rumah Tuhan yang dimulai dari saya. Siapakah saya itu? Saya yang mau dimuridkan. Saya yang mau dimuridkan, yang mau dibangun, yang mau dibentuk dengan membangun. Poin pertama, membangun manusia roh. Apa sih yang dimaksud dengan membangun manusia roh? Dan sebenarnya tujuan kita membangun manusia roh adalah supaya kita mampu menghasilkan buah-buah roh sebenarnya. Tujuannya kan itu. Kenapa kita harus memaksakan diri? Sebenarnya itu menjadi pilihan kita, memaksakan diri, menyangkali diri kita untuk dikuasai, dipimpin oleh roh. Itu maksudnya membangun manusia roh. Ketika kita membangun manusia roh, maka kita mematikan kehidupan daging kita. Ketika kita mau hidup dipimpin oleh roh, dikuasai oleh roh, maka kita dapat menghasilkan buah-buah roh, yaitu buah yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu karakter-karakter ilahi. Jadi tujuan untuk membangun manusia roh adalah agar kita menghasilkan buah roh. Ketika kita membangun manusia roh, memang juga ketika kita membangun manusia roh, kita juga bisa memperoleh karunia-karunia roh dari Tuhan. Amin. Ketika kita membangun manusia roh, kita juga diberikan karunia oleh Roh Kudus. Dan karunia Roh Kudus itu yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan karuniakan kepada kita, itu tujuannya supaya kita dimampukan untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan. Sekali lagi, karunia-karunia roh yang dinyatakan kepada kita tujuannya supaya kita bisa dimampukan untuk melayani Tuhan. Tetapi pelayanan yang hebat dengan karunia-karunia yang luar biasa ternyata tidak menjamin keselamatan. Tidak menjamin Tuhan senang dengan kehidupan kita. Amin. Sekali lagi, pelayanan yang hebat dengan karunia yang luar biasa tidak menjamin keselamatan dan tidak menjamin Tuhan senang dengan hidup kita. Kenapa begitu? Karena Matius 7 ayat 21 sampai 23 kita buka bersama-sama, ada di slide. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita tidak bisa berbangga hanya sekedar memperoleh karunia. Memperoleh karunia itu sangat penting dan perlu untuk kita melakukan pelayanan. Tetapi jangan sampai di mengejar karunia. Yang terutama adalah mengejar Tuhannya sehingga kita dibangun dengan manusia roh, supaya kita dipimpin dan dikuasai Roh Kudus menghasilkan buah rohani. Bagaimanapun hebatnya pelayanan kita dengan karunia yang luar biasa, bukan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah kehidupan yang benar, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan seperti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, maksudnya apa? Jangan mengikuti standar dunia.
jangan hanya seperti standar dunia. Standar dunia itu apa? Orang yang punya agama, orang yang mungkin kelihatan rohaniawan, orang yang mungkin aktif dalam kegiatan rohani, di dalam standar dunia dipandang bahwa orang itu cukup baik dan benar. Tapi Tuhan katakan, jangan hanya seperti standar dunia, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita bukan sekedar mengikuti standar dunia, beragama, rohaniawan, aktif dalam gereja, tetapi kita harus mengalami pembaharuan budi. Apa itu pembaharuan budi? Menjadi pribadi yang baru. Yang tadi saya katakan, mematikan manusia lama yang dikuasai oleh daging. Kita membangun manusia roh supaya manusia roh itu memimpin kehidupan kita sehingga kita menghasilkan buah-buah roh. Menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang baru adalah memiliki paradigma atau pola pikir yang baru, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita tahu kehendak Tuhan, kita bisa tahu apa yang baik, yang benar, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak menilai di mana kita berada, di mana kita beraktivitas lebih banyak mungkin dalam kehidupan. Tuhan tidak terlalu menilai hal itu. Tetapi yang Tuhan nilai adalah hati kita dan motivasi kita, mengapa kita ada di mana kita berada. Tuhan menilai hati dan motivasi kita, di mana kita ada. Apa motivasi hati kita? Seperti contoh ketika kita semua datang ke tempat ini, hati kita apa? Motivasi kita datang ke tempat ini apa? Saya mungkin tidak bisa membaca hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang tahu itu adalah Tuhan. Dan masing-masing hati kita itu akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita juga nggak bisa bilang begini, ada begitu banyak pengerja yang nggak hadir malam hari ini, mereka orang-orang yang nggak berkenan. Belum tentu. Kalau hati kita juga nggak benar datang ke tempat ini, ya sama aja. Jadi sebenarnya Tuhan tidak terlalu mementingkan di mana kita berada, tetapi mengapa kita ada di tempat di mana kita berada sekarang, atau kita melakukan aktivitas kita. Meskipun saya katakan sekarang kita di rumah Tuhan, belum tentu menyenangkan hati Tuhan kalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Meskipun kita datang dalam persekutuan, doa malam, doa pagi, dalam komsel, jika kita tidak dilandasi dengan motivasi yang benar, belum tentu Tuhan berkenan. Di dalam kisah perjalanan Yesus melayani, kita bisa melihat ada beberapa oknum. Saya katakan oknum ya, karena nggak semua, yaitu para imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang yang aktif setiap hari di bait suci. Mereka setiap hari melakukan pelayanan di bait suci. Mereka setiap hari menyelidiki kitab suci. Mereka setiap hari tunduk dan taat terhadap hukum Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak senang, Tuhan tidak tertarik dengan orang Farisi, hakim-hakim, imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Bahkan seringkali di dalam perjalanan pelayanan Yesus, Yesus mengkritik kehidupan mereka dengan perumpamaan. Karena mereka aktif, meskipun mereka aktif di dalam bait suci, tetapi kehidupan mereka tidak berbuah, sehingga tidak menyenangkan hati Yesus. Bahkan sebagian besar perumpamaan yang Yesus nyatakan itu sebenarnya mengkritik kehidupan para imam, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi bukan di mana kita berada, tetapi mengapa kita berada di situ. Motivasinya apa? Makanya nggak heran seringkali mungkin kita setia beribadah,
rajin doa malam, doa pagi. Mungkin ada yang tidak pernah absen dalam komsel. Tetapi tidak sedikit juga yang berkata, kok aku seolah-olah tidak mendapatkan apa-apa, hidupku sama aja, padahal setia loh, rajin loh beribadah. Kok aku tidak mendapatkan apa-apa, hidupku tidak berubah, biasa aja. Yang membuat kehidupan mereka akhirnya merasa tidak bertumbuh. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Ada orang-orang yang aktif, rajin dalam aktivitas gereja, tetapi mereka merasakan tidak mendapat apa-apa, tidak bertumbuh. Kita bisa lihat di dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23. Mungkin Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah. Ini perikopnya tentang perumpamaan seorang penabur. Jadi ada di sini diceritakan tentang seorang yang menabur benih, dan benih yang ditabur itu adalah apa? Bicara soal firman. Seseorang yang menabur benih, benih yang ditaburkan di sini itu bicara soal firman. Apa itu firman? Pribadi Allah, kehadiran Allah. Jadi ada 4 jenis hati yang sama-sama menerima benih firman yang sama. Ada 4 jenis hati. Yang pertama dikatakan benih yang ditabur di pinggir jalan. Slide selanjutnya. Benih yang ditabur di pinggir jalan itu menggambarkan hati yang apa? Masa bodoh. Benih yang ditabur di pinggir jalan itu menggambarkan orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti. Kenapa nggak mengerti? Karena tidak memperhatikan firman. Kenapa dia tidak mau memperhatikan firman? Karena dia menganggap remeh firman Tuhan. Dia masa bodoh. Akhirnya membuat hidupnya tidak bertumbuh. Kemudian yang kedua, benih yang ditabur di tanah yang berbatu. Itu menggambarkan hati yang apa? Yang keras. Orang-orang seperti ini adalah orang yang menerima firman dengan gembira, tapi nggak berakar karena hatinya keras. Dia mudah dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dunia, sehingga juga tidak membuat dia bertumbuh. Hatinya keras. Kemudian yang ketiga, benih yang ditabur di semak duri. Itu menggambarkan hati yang ragu, penuh dengan kekhawatiran. Di mana orang-orang seperti ini menerima firman, tetapi ada keraguan di dalam imannya. Ada beban pergumulan yang dia hadapi, sehingga membuat kekhawatiran akibat pergumulan itu tidak membuat firman itu bertumbuh, tidak menghasilkan buah. Dan kemudian hati yang keempat, yaitu di tanah yang baik. Itu menggambarkan hati yang benar. Orang mendengarkan firman Tuhan, dia mengerti dan menghidupi firman Tuhan, sehingga dia mengalami pertumbuhan dan berbuah dari dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalan bertumbuh dan berbuah itu bukan tentang benih firmannya, bukan tentang siapa yang menyampaikan firman, bukan tentang gereja apa, bukan tentang komsel di mana, siapa PKS-nya, siapa mentornya, bukan tentang itu, tetapi tentang respon hati kita sebenarnya. Mau siapapun yang berbicara berdiri di tempat ini, kalau dasar hati kita nggak benar, nggak baik, firman Tuhan itu pun nggak akan bertumbuh dan bahkan nggak berbuah dalam hidup kita. Amin. Jadi poin yang kedua, buah apa yang diinginkan Tuhan dari kehidupan kita? Yaitu buah Roh Kudus, yaitu karakter-karakter Kristus. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang terakhir, poin ketiga, kalau begitu bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dan akhirnya berbuah? Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4. Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kata tinggal di sini sebenarnya memiliki dua pengertian. Yang pertama, tinggal berarti melekat, bersatu. Jangan sampai terpisah. Jadi seseorang yang sungguh-sungguh mau bertumbuh dan berbuah, yang pertama harus tinggal di dalam Tuhan, yaitu orang yang hatinya mau melekat, mau bersatu, dan tidak mau terpisah dari Tuhan. Kemudian pengertian yang kedua, kata tinggal di sini juga berarti berdiri teguh. Berdiri teguh maksudnya punya pendirian. Orang yang punya prinsip yang teguh di dalam kebenaran. Teringat tentang bagaimana ketika Goliat menantang bangsa Israel, tidak ada satupun tentara raja Israel ataupun prajurit Israel yang berani melawan Goliat. Sebenarnya Goliat itu bukan sekedar menantang Israel, tapi Goliat sedang menantang Tuhannya Israel. Dan Daud dengan dirinya yang kecil dan dikatakan masih imut, kenapa dia bisa berani untuk berdiri di situ? Kenapa dia tidak takut? Dia tahu mungkin dia kecil, tapi dia tidak mau nama Tuhan dipermalukan. Jadi Daud maju ke depan itu, dia sedang berdiri untuk membela nama Tuhan. Dia punya pendirian yang teguh. Saya mungkin kalah, saya mungkin kecil, saya mungkin boleh jatuh, tapi jangan Tuhan. Jadi kata tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang berpendirian teguh di dalam kebenaran hidupnya. Dan orang yang berpendirian teguh dalam kebenaran, berprinsip teguh dalam firman Tuhan, itu bukan orang yang sekedar kelihatan ada di gereja. Tidak sedikit orang di dalam gereja aktivitas rohani, kelihatan rohani, tapi keluar dari gereja, masuk dalam aktivitas pekerjaan mereka, kehidupan dunia, sama aja. Yang maksud di sini adalah untuk tinggal di dalam Tuhan. Di dalam gereja kita punya prinsip untuk menyembah, menghargai Tuhan. Dan keluar gereja di dunia pekerjaan, bisnis, sama, kehidupan kita harus sama. Menjaga kebenaran hidup di tengah-tengah aktivitas pekerjaan kita. Itu kata tinggal, melekat di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mau mengejar pribadi Tuhan. Mengejar apa? Pribadi Tuhan. Orang-orang yang mau mengejar hadirat Tuhan. Orang-orang yang senantiasa punya kerinduan, haus dan lapar akan Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bukan sekedar aktif di dalam gereja, tetapi yang benar-benar hatinya selalu ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari kehadiran Tuhan dimanapun, di seluruh aktivitas kehidupannya. Kemanapun dia pergi dan berada, dia selalu terikat kepada Tuhan. Dia selalu mengejar perkenanan Tuhan. Dia selalu mengejar kepentingan Tuhan. Itu orang yang mau tinggal di dalam Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang bisa mengalami pertumbuhan dan akhirnya bisa berbuah dalam kehidupannya. Amin. Ya, puji Tuhan, inilah sharing firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, bagikan buat kita semua pada malam hari ini. Kiranya dapat memberi perenungan yang benar buat kita, mengingatkan kita untuk ketika kita menjalani seluruh aktivitas kita, sungguh-sungguh kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi mau mengambil suatu komitmen untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Ya, terima kasih, dan selanjutnya saya serahkan kepada Mami Soe.